Budaya positif yang saya paparkan di sini mempunyai latar belakang, yaitu kita acuannya berdasarkan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bilang begini, Bapak Ibu. Sekolah itu diibaratkan sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini, kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman itu sebagai murid. Untuk itu, Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru kita harus mengusahakan bagaimana menumbuh kembangkan bibit atau tanaman yang sudah kita tanam. Dengan cara kita bisa menciptakan suasana sekolah dengan nyaman, dan di situ kita bisa menumbuhkan budaya-budaya positif, yaitu disiplin positif kita, dengan cara kita menghargai, bekerja sama, saling belajar, dan kebiasaan-kebiasaan ini akan menumbuhkan karakter kita, dan disitulah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Next. Nah, tujuan dari aksi nyata ini yaitu ketika kegiatan ini dibuat, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif itu, dan di mana kita menjadikan murid bisa menghargai keyakinan kelas atau memperkuat keyakinan mereka, dan di situ bisa menumbuh kembangkan disiplin positif mereka. Ya, tolak ukurnya yang pertama, guru dan murid memahami tentang maksud dan tujuan kegiatan kelas. Yang kedua, guru dan murid menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memahami dampak hukuman dan penghargaan. Yang keempat, guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Dan yang kelima, guru dapat mengintrospeksi diri tentang nilai keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan. Bapak Ibu guru, kita masuk kepada konsep inti budaya positif. Budaya positif di sini ada 7 yang akan saya paparkan, yaitu 1, disiplin positif. Disiplin positif itu dapat diartikan sebagai cara untuk menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, ataupun hadiah. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, yaitu standar atau ukuran atau norma yang disepakati bersama oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, itu ada 3. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring Discipline School, di situ menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Di situ yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Budaya positif yang keempat, di situ ada kebutuhan dasar manusia agar dapat menciptakan lingkungan belajar positif. Ada 5 juga, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama,
kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, untuk budaya positif yang kelima, di situ ada posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi. Di situ ada 5 posisi kontrol yang ditulis oleh dosen, yaitu yang pertama adalah sebagai guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Oke. Budaya positif yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif ini, terutama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Bertanya dan kita bisa menjawab bersama-sama. Tidak ada yang salah ya. Oke, silakan Ibu. Baik Ibu, pertanyaan dari saya. Kira-kira dari tiga bagian restitusi ini, mana bagian yang paling tepat menurut Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah? Masih ada yang lain? Baik, terima kasih ya. Segitiga restitusi itu bagaimana kita memecahkan satu persoalan. Saya sedikit bahwa kita di SMP Negeri Pagating, tentu Bapak Ibu Guru, sebelum saya menjawab, tentu Bapak Ibu Guru ketika di dalam proses pembelajaran dengan murid-murid atau peserta didik pasti ada mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti mungkin tidak kumpul tugas, datang terlambat, seperti Bapak Kaur kurikulum, kita dua biasa, saya dan Bapak biasa jamnya bersamaan, jadi anak-anak tidak pernah bawa apa yang kita sudah sampaikan atau tugas. Nah, ada lagi tentu dengan persoalan, kenakalan yang berbeda. Nah, tadi dari pertanyaan Ibu Anje bahwa dari segitiga restitusi ini, 3 bagian yang sudah saya tuliskan, dan itu segitiga restitusinya ada 3 ya. Di situ ketiga ini terikat dan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi saya tidak bisa mempertebalkan di mana, saya tidak bisa bilang menstabilkan identitas, tetapi ketiga ini adalah satu kesatuan. Ketika kita sementara tidak bisa dipisahkan karena ini adalah satu paket. Karena tadi bahwa bagian ini menstabilkan identitas adalah bagian ini bertujuan merubah murid yang merasa gagal karena berbuat salah dan menjadi orang sukses. Nah, di situ ada kata yang ketika seorang dalam kondisi emosional, di sini ya, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Nah, ketika kata kunci dari saya pernah melakukan hal yang sama denganmu, itu adalah cara bagaimana menyelesaikan satu persoalan ketika peserta didik atau murid itu membuat satu permasalahan. Ini yang akan kita stabilkan dari identitas dulu. Jadi 3 ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa kita pertebal di satu. Nah, di sini ada Ibu Ati selaku BK, mungkin menstabilkan identitas, mungkin Ibu Ati lebih tahu, tetapi kebetulan di dalam ini kita belajar
belajar tentang KID ini juga diterapkan untuk bagaimana guru disuruh menstabilkan dulu. Ketika datang permasalahan, kita panggil anak peserta didik itu, ada studi kasus ya, tadi saya bilang ada studi kasus. Ketika anak itu kita panggil, datang pasti kita bilang, kita kan selamat siang, apa kabar, kamu sehat-sehat. Nah, kita tentu bagaimana kamu tidak mengumpulkan tugas. Terus dia bilang, ibu tadi malam saya nonton sampai ini satu film, jadi akhirnya di situ lah bahasa kita tidak bilang, hah kamu nonton? Pasti dia tanya, kamu nanya kan pasti ada yang nonton pasti begitu. Nah kamu nonton, nah kan pasti kan dulu kita begitu ya. Oh jadi malam kamu ini nonton tidak tidur. Pasti dulu kita sebagai guru awal, kalau saya sebelum masuk dalam CGP pasti saya bilang, oh jadi kamu ini kerjanya hanya nonton. Tetapi di sini saya dikasih pembelajaran untuk bagaimana bahasa, etika berbahasa yang pertama itu. Iya, ibu dulu pernah begitu. Kita masuk dengan ibu dulu pernah begitu. Pertama saya dengar semua tidak bisa ibu. Ini fanatik kok. Bagaimana bisa merubah pola pikir mereka? Tetapi kita dituntut untuk bagaimana beretika, berbahasa kita. Saya juga pernah melakukan hal sama. Kenapa tidak ketentuan tadi malam ada pesta di depan? Ibu juga gitu, kalau pesta pasti ibu juga gitu. Itu bahasa. Bagaimana menstabilkan identitas mereka. Berarti mereka berarti tidak ada antara kita dengan ini ada rasa canggung, tetapi mereka bisa dengan di situ timbul kejujuran. Habis ibu, kita tidak penonton, kejujuran mulai. Jadi sebagai guru harus disuruh sabar. Terus disuruh bagaimana bangkitkan anak identitas jati diri untuk bicara jujur. Jadi kita duluan mulai. Memang sulit sih Bapak Ibu. Ya, yang kedua, ketika kita stabilkan dengan identitas, di situ kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita bilang bahasa semantiknya begini. Kata rasa itu benar kan? Yang kakak buat ketika tidak tulis. Bahasanya begitu, kita guru dituntut begitu. Bisa, betul. Jadi bagaimana? Itu baik kan? Itu anak akan menjawab bilang, tidak atau bagaimana. Itu yang disuruh untuk kita terapkan. Nah setelah kita sudah validasi tindakan yang salah, next yang ketiga, di situ keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya bahwa jadi bagaimana? Sudah kumpul tugas jadi bagaimana? Jadi nanti bagaimana? Keinginan kamu bagaimana? Pasti jawab, sudah ibu, saya masih bisa kerja untuk satu orang. Ya sudah, kapan kamu kerjakan? Oh begini, ada diskusi dan di situ penyelesaian sudah selesai. Jadi bagaimana guru yang memberi diri sendiri, memberi diri untuk bukan datang langsung seperti kita kebiasaan jujur ya. Oh luta saling beli gitu, lompat titi jalan gitu. Itu tidak diterapkan lagi karena di situ tadi apa? Merdeka belajar. Ada satu yang di atas tadi itu mereka juga bahagia. Tadi ada di 5 kontrol itu apa?